Oke, kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana membuat Google Form atau Google Formulir untuk mengumpulkan informasi daftar kehadiran peserta untuk kegiatan kelas belajar mungkin, grup diskusi, workshop, webinar, atau seminar pada tanggal tertentu dengan kelas yang mungkin berbeda-beda ya. Jadi pesertanya mengikuti kelas yang berbeda-beda. Dan juga Google Formulir tersebut ingin dilengkapi dengan kontrol ya materi kegiatan yang diikuti oleh masing-masing peserta serta foto kegiatan di kelasnya untuk diminta diupload oleh peserta sebagai dasar bahwa benar peserta tersebut mengikuti kegiatan pada tanggal tertentu. Untuk itu saya ingin buka ya web browsernya untuk memulai pembuatan Google Formulir. Anda pilih Google Chrome ya ataupun web browser apapun ya bebas ya. Kemudian saya ketikkan Google Drive misalkan saja seperti ini. Oke, saya pilih Google Drive ya. Anda masuk ke tampilan jendela web browser ke Google Drive. Kemudian saya buka drive saya ya. Buka drive saya seperti ini. Oke, setelah dipilih, Anda masuk ke akun Google Drive yang Anda pilih. Nah, dibiasakan kalau Anda ingin membuat Google Form ya ataupun Google Formulir, Anda buat di folder tertentu yang sudah Anda definisikan. Saya ambil contoh misalkan saja, ini drive saya. Drive saya itu punya folder 4 folder sebagai berikut. Saya mau tempatkan ya untuk feedback atau untuk membuat formulir daftar hadir ini di folder seminar and webinar. Saya simpan di sini. Kemudian klik kanan mouse, saya pilih folder baru. Saya pilih folder baru, misalkan saja di sini. Oke, misalkan saya ketikkan di sini Google Form, Google Formulir, di sini daftar hadir. Oke, kalau sudah Anda klik buat, maka sekarang Anda punya folder baru, Google Formulir Daftar Hadir. Saya pilih foldernya, masih dalam keadaan kosong. Kita mulai dengan membuat atau merancang Google Formulir dari nol. Nah, sebagai gambaran, saya sudah menyiapkan di sini desain daripada Google Formulir untuk koleksi atau mengumpulkan informasi kehadiran peserta kegiatan kelas belajar atau grup diskusi atau workshop, webinar ataupun seminar pada tanggal tertentu dan kelas yang berbeda-beda. Dan juga untuk mengkoleksi ya atau mengumpulkan informasi materi dari yang disampaikan di masing-masing kelas dari peserta serta foto kegiatan kelasnya. Nah, ada dua bagian yang saya ingin kumpulkan informasinya. Pertama adalah input daftar kehadiran dengan berisi informasi pengisian tanggal dari kegiatan yang dipilih karena kebetulan rencananya bahwa kegiatan ini tanggalnya berbeda-beda pada hari yang berbeda. Jadi peserta ya diminta untuk memilih atau mengisi tanggal kegiatan yang diikutinya, wajib diisi, kemudian kelas yang dia ikuti ya. Nah, kebetulan di sini kelasnya ada 3 kelas yang saya siapkan sebagai contoh. Jadi kelas A ada 4 peserta, ya. Kelas B ada 4, juga kelas C ada 4. Kemudian nanti setelah si peserta memilih kelas, maka pengisian Google Formulir berikutnya adalah masuk ke step pemilihan namanya. Jadi kalau dia memilih kelas B, dia akan memilih nama yang ada di kelas B. Jadi tidak akan salah. Setelah selesai memilih kelasnya, baru langkah berikutnya adalah saya ingin mengumpulkan informasi materi apa sih yang dibahas di kelas tersebut pada tanggal tertentu, pada tanggal tersebut gitu kan. Sebagai dasar kontrol dari panitia bahwa betul ya, misalnya saja Putra Sanjaya di kelas B tahu bahwa materi yang dibahasnya di kelas serta pada tanggal tertentu itu adalah tentang tema A misalnya saja. Kemudian juga sebagai bukti diminta masing-masing peserta untuk mengupload foto kegiatannya. Apakah itu foto kegiatan diskusi ataupun foto ketika ada penyajian materi webinarnya atau penyajian materi presentasinya atau apapun. Ini rencana yang akan kita buat. Oke, berarti kita kembali ke desain ke sini. Yang pertama yang harus kita siapkan di dalam membuat Google Formulir. Anda pilih plus di sini baru atau new tergantung
Google Form Anda itu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Di sini baru karena memakai bahasa Indonesia atau new. Kemudian Anda pilih Google Formulir atau Google Form. Kemudian di sini saya pilih formulir kosong. Ya, blank form. Oke. Akan ditampilkan jendela penampilan formulir baru yang masih kosong desainnya. Yang pertama, Anda diminta mengisi judul daripada form yang akan dibuat. Untuk memudahkan, saya akan copy judulnya ini saja, biar cepat. Anda boleh apapun sesuai dengan kegiatan yang akan Anda buat. Ya, oke. Di sini saya kopikan. Ya, Ctrl C, Ctrl V. Ya, copy paste ya. Oke, ini judulnya form daftar kehadiran dan kontrol materi serta foto kegiatan kelas misalkan saja. Description-nya apa? Keterangannya juga bebas. Silakan Anda beri keterangan apapun. Saya pindahkan ke sini. Saya keterangannya memakai ini saja. Oke. Saya copy, Ctrl C, saya pindahkan ke sini, saya paste ya, paste ya. Oke. Oke, di sini ya. Ya, ini ya. Nah, kalau sudah, berarti judul daripada rancangan formulir Anda sudah ditempatkan. Saya selalu membiasakan kalau mendesain Google Formulir itu untuk bolak-balik dengan melihat pratinjaunya di sini, previewnya, ya, yang gambar mata. Saya preview, ini loh tampilan desain judul daripada formulir yang Anda rancang, form daftar kehadiran dan kontrol materi serta foto kegiatan kelas dengan deskripsi yang Anda berikan. Dengan satu pertanyaan yang masih kosong. Oke, saya tutup. Kembali ke desain formulirnya. Yang berikutnya, kita mulai. Yang pertama adalah dengan mengisi tanggal kegiatan yang diikuti. Berarti di sini saya ketikkan tanggal. Ya, tanggal kegiatan. Ya, oke, tanggal kegiatan. Tanggal kegiatan ini tentunya pilihan pengisiannya jangan berupa jawaban singkat ya. Kenapa? Karena kalau jawaban singkat khawatirnya salah menginformasikan tanggalnya. Jadi akan berbeda-beda. Mungkin tanggal bulan tahun, mungkin bulan tanggal tahun. Mungkin juga ada yang tanggal, kemudian jan, kemudian tahun gitu kan. Atau tanggal memakai garis miring, kemudian bulan, kemudian garis miring tahun, kan jadi berbeda-beda. Jadi saya pilih saja defaultnya di sini tanggal. Ya, Anda pilih tanggal. Oke, nanti tanggalnya yang diinputkan berupa datetime picker ya. Nah, karena tanggal ini wajib diisi, berarti di sini Anda beri tanda wajib diisi ya di sini ya. Nah, kalau sudah kita preview dulu. Ini loh preview pengisian tanggalnya. Anda lihat diberi tanda bintang artinya wajib. Nah, pemilihan tanggalnya boleh diketikkan, boleh juga menggunakan datetime picker di sini ya. Anda tinggal pilih kalau hari ini Anda klik hari ini, dia masuk tanggal hari ini 5 Februari 2021 seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah saya tutup ya. Oke. Berikutnya kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah menyangkut kelas yang diikuti. Karena di sini ada 3 kelas, kelas A, kelas B, kelas C. Ya, oke. Berarti di sini plus untuk menambahkan pertanyaan berikutnya. Anda ketikkan di sini kelas. Saya memakai huruf besar biar kelihatan. Bentuk pemilihannya boleh pilihan ganda, boleh berupa drop down. Artinya hanya boleh memilih salah satu. Kalau kotak centang boleh memilih lebih dari satu. Jadi Anda ada 2 kemungkinan, pilihan ganda atau drop down. Saya pilih drop down saja. Kemudian saya ketikkan di sini kelas A. Kemudian kelas B. Kemudian di sini kelas C. Kelas C. Oke, ada 3 kelas. Nah, ini juga wajib diisi. Jadi saya beri tanda wajib diisi. Nah, kemudian di sini Anda lihat di sebelah kanan dari option pertanyaan kelas ini ada tombol titik 3. Kalau Anda ingin menambahkan deskripsi, Anda bisa tambah pilih deskripsi. Sehingga di sini Anda bisa memberikan keterangan tentang pengisian pertanyaan kelas. Misalnya saja pilih ya di sini pilih kelas kelas Anda. Misalnya pilih kelas Anda, cukup seperti itu aja. Nah, pertanyaannya adalah atau permasalahannya adalah kalau saya memilih kelas A, harusnya saya menuju atau membuka section berikutnya adalah kelas A saja. Ya, sehingga saya bisa memilih namanya Sinta, Riana, Fani, dan Lestari untuk kelas A saja karena memang sudah terdaftar untuk masing-masing kelas gitu kan.
Nanti kalau saya memilih kelas B, harusnya meluncur ke bagian atau section kelas B saja, ya seperti itu. Ya, agar bisa memilih seperti itu, maka ya Anda tambahkan ya option di sini buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, kalau dicentang seperti ini, kalau saya kebetulan sebagai peserta memilih kelas A, maka dia akan lanjut ke section atau bagian kelas A saja. Kalau saya kebetulan kelas C, maka dia akan lanjut ke section atau bagian kelas C saja. Permasalahannya adalah bagian kelas A, B, dan C-nya belum ada atau belum dibuat. Nah, untuk itu kita coba bagi dalam bentuk bagian-bagian untuk kelas A, kelas B, dan kelas C. Berarti di sini saya tambahkan bagian yang ini. Lambang sama dengan menambah section plus, maka akan terbagi dua. Ini bagian satu dipakai untuk menginputkan tanggal kegiatan dan pemilihan kelas. Bagian dua untuk pengisian masing-masing kelas ya, untuk pengisian atau pemilihan nama dari masing-masing kelas. Oke, saya ketikkan di sini kelas A. Kelas A. Oke. Nah, bagian 2 ini, kelas A, informasi yang ingin saya kumpulkan adalah nama daripada peserta kelas A. Saya ketikkan nama di sini. Oke, nama. Nah, nama ini saya ingin mengambil langsung dari peserta kelas A yang memang sudah terdaftar. Anda tinggal copy saja, Ctrl+C. Boleh juga di-copy dari Microsoft Excel atau boleh juga diketikkan. Kemudian saya pilih di sini pilihan ganda. Boleh juga drop down, ya. Tidak boleh kontak centang karena kontak centang berarti boleh lebih dari satu. Pilihan ganda, kemudian saya paste, ya. Saya tempatkan di sini. Jadi saya copy Sinta sampai Lestari, saya tempatkan di sini. Copy paste. Nah, kalau sudah berarti kelas A ini berisi informasi nama-nama peserta dari kelas A. Nanti saya kalau kebetulan saya ikut kegiatan di kelas A, saya tinggal pilih nama saya di kelas A itu yang mana, tinggal dicentang. Itu untuk bagian 2 ya, kelas A. Saya nambah section baru. Oke, ini berarti kelas B. Kelas B di sini. Oke, di sini pertanyaannya adalah pengisian nama atau pemilihan nama untuk kelas B di sini. Saya copy peserta kelas B ya. Oke, di sini pilihan ganda juga. Biar konsisten saya tempatkan di sini. Oke, seperti ini. Ya, ini untuk kelas B. Tambah section lagi, kita lanjutkan dengan kelas C. Kemudian di sini kita tambahkan ya, sedangkan kelas C ini pesertanya adalah ini. Saya copy, Ctrl+C, kemudian pilihan ganda, jangan lupa, kemudian saya paste di sini. Oke, berarti Anda punya section, 4 section. Section pertama mengumpulkan informasi tanggal kegiatan kelas, section kedua untuk kelas A, section 3 untuk kelas B, dan section 4 untuk kelas C. Ya, untuk kelas C. Nah, kemudian, setelah Anda membuat section untuk kelas A, kelas B, kelas C, saya tambahkan section berikutnya. Jadi saya menambahkan bagian 5, ya, section yang berikutnya, itu adalah untuk mengupload informasi tentang materi yang dibahas dari masing-masing kelas pada tanggal tertentu itu tentang tema apa. Ya, ini sebagai kontrol buat panitia atau admin. Ya, betul tidak bahwa kelas B itu membahas materi tersebut. Kemudian sebagai bukti tambahan juga diminta mengupload foto kegiatan di kelasnya. Ini rencananya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, kalau sudah Anda membuat sectionnya, berarti atau bagiannya, bagian 1 untuk mengkoleksi tanggal dan kelasnya, bagian 2 kelas A, kelas B, dan kelas C, dan bagian 5 ini belum kita buat untuk menginputkan materi kegiatan. Nah, agar ya ketika peserta memilih kelas A, dia meluncur ke bagian kelas A saja, maka di sini lanjut ke bagian berikutnya Anda pilih kelas A yang ini. Ya. Sedangkan yang ini ya berikutnya adalah Anda pilih kelas B. Yang ini Anda pilih kelas C. Jadi, kalau misalkan saja saya memilih kelas A, maka dia akan next-nya atau pengisian berikutnya adalah hanya bagian kelas A saja.
kalau misalkan saja saya memilih kelas B, dia hanya meluncur ke B saja. Coba kita lanjutkan ya sebagai previewnya. Kita coba preview, lihat dulu hasilnya. Di sini tanggal kegiatan, misalkan hari ini. Kelas kegiatannya saya pilih B. Oke. Nah, kalau sudah dipilih B, saya pilih berikutnya, maka dia akan meluncur ke kelas B di sini kan. Anda bisa memilih ya. Anda kebetulan peserta kelas B. Anda namanya siapa? Anda pilih, kemudian Anda klik berikutnya. Cuma hati-hati nih, ketika dipilih berikutnya, dia meluncurnya ke kelas C ya. Kenapa? Karena saya tidak memberikan perintah go to section setelah memilih kelas B itu harusnya ke section atau bagian pengisian materi dan upload foto. Untuk itu kita tutup, kita modifikasi. Nah, sekarang bagaimana melakukan pengaturan agar setelah si peserta memilih nama di kelas tertentu, misalkan saja kelas A, Anda perhatikan di bawah ini, di bawah section 2 dari 5 ini. Di sini setelah bagian 2, lanjut ke bagian berikutnya kemana? Nah, di sini Anda pilih bukan ke B atau ke C, tetapi ke bagian yang belum saya buatkan, bagian 5, yaitu bagian tanpa judul, yaitu turun ke bawah. Kemudian setelah selesai mengisi section B, ini dia juga ke bagian tanpa judul. Kemudian kalau saya setelah mengisi kelas C, juga pergi ke bagian 5, yaitu bagian tanpa judul, yaitu pergi ke sini. Nah, kalau sudah, kita coba masuk lagi ke preview atau pratinjau. Ya, masuk ke pratinjau, kita lihat ya. Kita mulai mengisi tanggal kegiatan karena wajib. Saya pilih tanggal 3 kegiatannya. Kemudian pilih kelasnya, misalnya aja kelas B. Nah, maka ketika saya pilih berikutnya, dia akan langsung meluncur ke kelas B. Bukan ke kelas A atau C. Anda lihat, dia membuka kelas B. Kebetulan saya namanya Putra Sanjaya, Siri Putra Sanjaya. Ketika dipilih berikutnya, tidak turun ke kelas C, tetapi lanjut ke bagian atau section terakhir, yaitu bagian tanpa judul yang memang belum dibuat. Oke, saya tutup, saya batalkan pengisiannya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Masuk ke section atau bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir ingin mengumpulkan informasi kontrol materi dan kegiatan kelas. Ini saya copy saja dari sini. Oke, saya copy. Judulnya ini, kontrol materi dan kegiatan kelas. Description-nya bebas, saya kosongkan. Kemudian materi yang mau saya inputkan adalah pertama, ya, yang ingin ditanyakan materi yang dibahas apa. Jadi minta feedback dari peserta materi yang dibahas yang diikuti di kelas A, B, atau C pada tanggal tertentu itu tentang apa. Di sini berupa jawaban cukup. Mungkin isinya cukup panjang, jadi saya tidak memilih jawaban singkat, tapi saya pilih paragraf. Jadi memungkinkan si pengisi Google Formulir untuk menjelaskan tentang materi kegiatan pada tanggal serta kelas yang dipilih. Di sini wajib diisi juga. Kemudian kalau perlu diberi keterangan, Anda berikan deskripsi di sini, diisi dengan ya materi yang dibahas di kelas ya. Misalkan seperti itu, cukup seperti itu, diisi dengan materi yang dibahas di kelas. Silahkan jabarkan oleh si peserta yang mengisi Google Formulir. Yang berikutnya ya, yaitu saya ingin membuat mengupload foto kegiatan kelasnya. Saya tambahkan pertanyaan baru. Pertanyaan barunya adalah tentang upload foto kegiatan di kelas, baik itu foto kegiatan diskusinya, foto ketika presentasi, ataupun foto apapun yang membuktikan memang peserta mengikuti kegiatan pada tanggal tersebut. Untuk itu saya copy, kemudian saya tempatkan di sini. Upload foto kegiatan di kelas. Ini optional ya, tidak diwajibkan. Kemudian bentuknya karena ingin mengupload foto, tentunya di sini pilihannya adalah di sini Anda harus pilih upload file. Jadi pilihannya adalah upload file ya. Oke. Nah, kalau Anda memilih pilihan upload file untuk mengisi Google Formulirnya, peserta ataupun yang ingin mengisi Google Formulir atau yang akan mengisi Google Formulir wajib menggunakan Google Account ya. Wajib menggunakan Google Account ya dari si pengisi formulirnya.
Ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Memang nanti ketika si peserta akan mengisi Google formulirnya, ya, dia akan meminta login dulu gitu kan, login dulu. Oke, saya pilih lanjutkan. Setelah itu nanti akan ditampilkan pilihan sebagai berikut. Ya, file yang akan Anda upload itu apakah seluruh jenis file, baik itu dokumen, spreadsheet, presentation, gambar, video gitu kan. Nah, itu kalau Anda tanpa centang izin hanya jenis file tertentu, berarti seluruh jenis file apapun boleh diupload. Tapi sebagai contoh, kebetulan saya ingin memberi contoh bahwa Google Formulir ini yang boleh diupload hanya gambar. Jadi saya pilih ini, centang izinkan hanya file jenis tertentu. Di sini ada pilihan kan dokumen, presentasi, spreadsheet. Ya ini berarti dokumen Microsoft Word misalkan, dokumen PowerPoint misalkan, dokumen Microsoft Excel, PDF atau video ataupun audio rekaman suara. Saya pilih gambar karena ada dua format gambar, saya pilih kedua-duanya saja. Jumlah maksimum yang boleh diupload cukup satu aja, nggak usah terlalu banyak karena akan membebani Google Drive Anda ya secara memori. Kemudian ukuran filenya mau berapa Anda batasi. Misalkan mau 1 mega, 10 mega, 100 mega, 1 giga pun juga bisa. Saya pilih 10 mega lah cukup. 10 mega cukup. Dan ini saya tidak wajibkan. Jadi peserta boleh tidak mengupload foto kegiatannya. Seperti itu. Kalau sudah, kita coba tampilkan dulu. Preview. Pratinjo. Ini tampilannya. Ya, Anda lihat di sini bahwa ketika saya mau mengisikan form daftar kehadiran dan kontrol materi serta kegiatan foto kegiatan kelas ini, itu diminta login memakai Google account gitu kan. Kebetulan saya loginnya memakai Budi Permana dokter@gmail.com misalnya saja. Saya pilih tanggal kegiatannya hari ini. Saya pilih kebetulan saya kelas B, maka masuk ketika dipilih berikutnya, Anda hanya masuk ke kelas B saja. Nama saya Putra Sanjaya. Kemudian berikutnya masuk ke bagian berikutnya, yaitu kontrol materi dan kegiatan kelas. Di sini misalnya saja materi apa yang dibahas, misalkan saja di sini proposal bisnis. Oke, kemudian tambahkan file fotonya. Anda tinggal pilih tambahkan file, nanti keluar kotak dialog sisipkan file. Nah, saya pilih file dari perangkat Anda. Saya pilih dari sini. Nah, Anda cari file foto kegiatan yang akan Anda upload. Misalkan saja, ini saya simpan foto kegiatannya di ini saya tidak punya contoh file yang mewakili ya, yang mewakili, tetapi minimal ada contoh gambar yang bisa di-upload. Misalkan foto kegiatannya ini sedang rapat, misalnya ini fiktif ya, mohon izin untuk digunakan. Fiktif, open, ya, kemudian upload. Maka foto kegiatannya itu akan di-upload. Sudah, ini bukti sudah di-upload. Saya pilih kirim. Dengan cara seperti ini, ya, dengan cara seperti ini, maka ya satu form daftar kehadiran sudah diisi lengkap dengan materi kegiatan yang disampaikan oleh si pesertanya, kemudian juga foto kegiatannya. Saya tutup. Ya, nah untuk melihatnya Anda pilih respon. Anda pilih respon, kelihatan di sini kegiatannya tanggal 5 Februari. Ya, kelasnya ini warna ini berarti kelas B. Kemudian namanya di sini yang terpilih di sini namanya adalah berarti warna ini Putra Sanjaya gitu kan. Kemudian di sini kelas A, kelas C nggak ada kan? Ya, kelas A, kelas C nggak ada. Kemudian materinya proposal bisnis, ini loh fotonya. Kalau saya klik di sini, ya fotonya, dia akan tampilkan. Jadi kalau saya klik di sini, ini loh foto kegiatan yang diupload oleh peserta tersebut. Ini, ya. Oke, ini kalau saya tampilkan dari respon. Tapi kalau misalkan saya ingin melihat dari hasil rekapnya dalam format Microsoft Excel ya atau Google Spreadsheet, Anda pilih ini. Membuat spreadsheet, kemudian buat spreadsheet baru, misalkan saja di sini form daftar hadir, misalkan saja. Form daftar hadir, Anda klik buat, tunggu sampai jendela Google Spreadsheet-nya ditampilkan. Ini loh ya kegiatan yang sudah diisi, tanggal kegiatannya tanggal sekian, kelas B, ini berarti kelas A, ini kelas B, ini kelas B Putra Sanjaya. Kemudian
materinya proposal bisnis, dan ini foto kegiatan yang dia upload. Kalau saya arahkan, ini kelihatan foto kegiatannya. Jadi terkontrol bahwa kegiatan yang diikuti oleh Putra Sanjaya betul, ya, terkonfirmasi dia membahas proposal bisnis, dan terkonfirmasi bahwa dia betul ada foto kegiatannya. Ini saya tutup. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana agar form ini terlihat lebih menarik? Agar form ini terlihat lebih menarik, kita masuk ke theme sini. Anda boleh pilih temanya secara manual. Misalnya gaya huruf, saya pilih dekoratif seperti ini, jadi tidak jelas ya. Saya pilih lucu, ya, funny seperti ini. Ya, saya pilih tetap dasar atau defaultnya. Warna tema Anda pilih yang manapun, langsung berubah seperti ini. Atau Anda gunakan pilihan header tema yang disediakan oleh Google Formulir. Ya, Anda pilih tema di sini. Anda bisa memilih tema. Kalau Anda punya header foto banner kegiatan sendiri, Anda boleh unggah, Anda tinggal upload gitu kan. Tetapi saya ingin memakai tema yang sudah ada, yang disediakan oleh Google Formulir. Kategorinya misalkan aja kantor dan sekolah. Ini kategorinya cukup banyak. Saya pilih kategorinya kantor dan sekolah. Turun ke bawah, ya, misalnya saja yang manapun, saya pilih ini misalkan, kemudian sisipkan. Maka sekarang saya memilih tema tertentu, ya, untuk header, dan otomatis memakai warna tema yang dipilih seperti ini. Ini warna temanya. Oke, opsi temanya saya tutup. Jadi kalau butuh Anda tinggal pilih ini. Sesuaikan tema. Sehingga kalau saya pilih preview, tampilan sekarang sudah lebih menarik tuh, seperti ini. Ya, ada keterangan bahwa untuk mengisi formulir ini harus login ke Google, memakai akun Google terlebih dahulu. Kenapa? Karena ada upload foto. Kemudian Anda diminta mengisi tanggal, mengisi kelas, dan seterusnya. Seperti tadi. Saya tutup. Nah, sekarang saya mau modifikasi lagi sedikit. Bagaimana kalau masing-masing nama peserta ini ingin ditampilkan, dilengkapi dengan foto. Misalnya saja, kelas B, Bambang, itu fotonya ingin ditampilkan. Anda tinggal pilih di sini kelas B, kemudian saya pilih tambahkan gambar di sini. Nah, Anda cari, ya, Anda boleh ambil dari kamera langsung, atau yang tersimpan di alamat website, URL, ataupun Anda simpan di Google Drive, atau saya unggah. Saya unggah saja, cari. Oke, misalkan saja untuk ini saya ambil ini fotonya, open, maka nanti fotonya di-upload. Oke, foto Bambang dimasukkan. Sekarang foto Putra Sanjaya, ya, saya masukkan, unggah juga. Ya, foto Putra Sanjaya. Ini saya fiktif ya, mohon izin untuk menggunakan foto ini. Oke, ini Putra Sanjaya, misalkan saja. Oke. Ini foto Putra Sanjaya. Foto kedua, kemudian berikutnya lagi, Kurnia, ya, Kurnia Nasution. Upload lagi. Ini fotonya Kurnia itu yang ini, misalkan saja, kebetulan perempuan. Misalkan saja Kurnia itu, ya, oke. Berikutnya lagi yang terakhir Heri Herianto. Heri Herianto, ya, upload juga Heri Herianto, fotonya misalkan saja foto Heri Herianto ini. Oke, ini hanya contoh, ya. Kalau sudah, kemudian saya, nah di sini berarti Anda sudah menempatkan foto dari peserta di kelas B. Sebagai contoh, saya preview di sini. Preview, perhatiin jauh. Saya pilih tanggal kegiatannya, ya, tanggal 4. Kemudian pilih kelasnya kelas B. Nah, ketika dipilih berikutnya akan masuk ke daftar nama peserta kelas B dengan fotonya. Ini loh contoh tampilannya. Ini tuh. Ya. Ya, jadi Bambang, Putra, Kurnia, dan Heri Herianto. Saya pilih Heri Herianto. Berikutnya, kemudian kegiatannya apa? Oh, kegiatannya di sini membahas misalkan saja tentang pemanfaatan media sosial dalam pemasaran. Oke, kemudian tambahkan filenya. Saya pilih tambahkan filenya. Upload dari sini boleh. Ya, misal saja ini kegiatan rapatnya, misal saja. Oke, kemudian upload. Tunggu sampai proses upload selesai dilakukan. Ya, tunggu sampai proses upload selesai dilakukan. Nah, kalau sudah selesai dilakukan,
Anda pilih kirim. Dengan cara seperti ini, maka informasi yang barusan, informasi peserta yang kedua dari kelas B akan diinputkan atau diupdate. Saya tutup, kita lihat respondennya. Ini ada dua, ada yang tanggal 4, ada yang tanggal 5. Ini kebetulan masih kelas B dua-duanya. Kemudian nama kelas A belum ada yang ikutan. Kelas B sudah ada dua yang ikut, Harry dan Putra Sanjaya. Ya. Kemudian kegiatannya proposal bisnis dan pemanfaatan media sosial karena tanggal berbeda. Ini loh foto kegiatannya, ya foto kegiatannya. Atau kita coba cek di Google Spreadsheet-nya. Ini loh, ya. Kedua-duanya kelas B, ya. Kemudian ini fotonya. Ini foto yang pertama, ya. Ini foto kegiatan yang pertama. Oke, ini kan foto kegiatan yang pertama. Yang ini foto kegiatan yang kedua, seperti ini, ya. Saya tutup. Ya. Nah, sekarang bagaimana untuk bisa membagikan Google Formulir ini kepada peserta, ya, untuk mengisi daftar kehadiran dan respon kontrol materi kegiatannya. Nah, Anda pilih yang ini, ya, Anda pilih setting dulu, setelan dulu di sini. Nah, kalau misalkan saja saya pilih centang kumpulkan alamat email, berarti ya ketika karena kebetulan harus login alamat Gmail, kalau dipilih kumpulkan alamat email maka alamat emailnya akan ikut masuk ke dalam listing. Boleh saya tambahkan kumpulkan alamat email misalnya saja. Kemudian batasi ke satu tanggapan. Kalau dibatasi ke satu tanggapan berarti dia hanya boleh mengisi absen satu kali. Padahal mungkin saja dia mengikuti kegiatan tanggal 4, tanggal 7, tanggal 8. Jadi batasi ke satu tanggapannya jangan dipilih. Ya. Kemudian, apakah perlu melihat diagram ringkasan dari responnya? Boleh diisi, boleh tidak. Ya. Kemudian di sini ukuran maksimum file yang diupload tadi di sini 1 GB untuk satu peserta di sini ya. Oke. Kemudian di sini masuk ke presentasi. Saya pilihkan tampilkan status progres. Tujuannya agar ketika peserta mengisi Google Formulir, dia akan mengetahui sedang ada di section mana, gitu ya, atau di bagian mana. Kemudian tanpa acak karena ini bukan kuis, ya, bukan UTS, ujian tengah semester. Jadi jangan dicentang acak urutan pertanyaannya. Kemudian tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Nah, jadi kalau misalnya saja saya tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain di sini, saya berikan di sini tanggapan terima kasih. Terima kasih atas partisipasi kegiatan di kelasnya, ya. Oke, misalkan seperti ini pesan konfirmasinya. Oke, karena bukan kuis kita tidak memberikan poin, kita abaikan, saya simpan. Ini untuk setelannya atau settingnya. Kemudian Anda pilih kirim. Ketika dipilih kirim, apakah mau dikirim ke email masing-masing peserta? Harusnya bisa ke email masing-masing peserta karena toh pesertanya sudah terdaftar di kelas A, kelas B, kelas C. Tetapi kalau ternyata misalkan saja Anda ingin lebih leluasa penyampaian Google Formulir ini melalui WA, melalui Line, melalui Facebook, melalui email, saya pilih link saja. Saya pilih link. Kemudian di sini ini loh link yang akan dapat Anda bagikan. Cuma karena linknya terlalu panjang, saya pilih perpendek URL sehingga pendek linknya. Kemudian saya pilih salin. Nah, link yang disalin ini yang Anda bisa sampaikan ke WA, ke Line, ke media sosial apapun, ya, ke Twitter misalkan, ke Facebook, ataupun lewat alamat email, ataupun di website perusahaan, atau website sekolah, atau website perguruan tingginya. Kalau link ini ingin lebih spesifik, Anda bisa konversi memakai bit.ly, ya, supaya lebih spesifik, tidak memakai kode link yang random seperti ini. Kalau sudah Anda salin, ya Anda bisa tutup, ya, bisa tutup dan kemudian Anda sampaikan link tersebut di media yang mudah diterima oleh masing-masing peserta. Jelas? Oke, kalau sudah jelas, kita akhiri pembahasan pemakaian Google Formulir untuk daftar kehadiran serta Google Formulir untuk kontrol materi serta foto kegiatan kelasnya. Terima kasih.